sebuah anugerah dari leluhur, membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger dan yang lainnya berhadapan dengan penyihir misterius yang dipanggil Phantom, yang ternyata murid dari Master Augustine. Setelah itu, Elric mendapatkan surat dari kekaisaran agar ikut dalam perang besar. Setelah mendapatkan surat kerajaan yang disampaikan Nemester, Elric jalan bersama Sean. Sean bilang, "Kau masih bisa tertawa saat kau akan berjalan ke sebuah jebakan." Elric hanya tertawa. "Bagaimanapun aku akan bergabung dalam perang. Dan kenapa aku harus tidak tertawa? Aku memikirkan bagaimana cara mengubur putra mahkota sialan itu." Elric memberi telepati pada Mepi, karena putra mahkota juga mengejar Gregory. Jika kita mengikat keduanya bersama, kita bisa mengubur keduanya sekaligus. Mepi menjawab, "Itu hal yang kau kuasai." Sean lalu bertanya, "Masih ada sebulan sebelum pergi, apa yang akan kau lakukan?" Elric menjawab, "Ada dua hal yang perlu kulakukan, dan aku perlu bantuanmu." Keesokan harinya di Biro Pusat Administrasi Sihir, seorang penyihir bernama Brian membacakan surat calon-calon peserta penyihir. Ini merepotkan. Aku tidak percaya pada idiot itu masih bergantung pada hanya status mereka seperti ini. Rekomendasi aplikasi untuk ujian sertifikasi magic slot khusus Nemester. Ia lalu heran melihat satu nama, Elric Melfinger. Beberapa waktu kemudian, Sean dan Elric melakukan perjalanan mereka menaiki kereta kuda menuju tempat ujian administrasi sihir. Sean bertanya, "Elric, apa kau benar-benar perlu mendapatkan lisensi itu sekarang?" Elric menjawab, "Dengan lisensi magic, aku akan mengamankan pos seseorang dalam perang." Sean bilang, "Jika itu di bawah Duke Changseong, mereka akan memberikanmu posisi sebagai petugas. Kenapa harus repot-repot mendapatkan lisensi magic?" Elric menjawab, "Jika aku tidak mendapatkannya, maka pasti akan ada batasan soal apa yang bisa aku lakukan. Lagi pula aku punya alasan lain, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Ini soal keluarga." Sean bilang, "Tapi apa kau yakin tidak perlu bantuan? Ujiannya tidak main-main." Elric dengan santai menjawab, "Meski aku selalu gagal di akademi, apa kau lupa aku selalu yang terbaik dalam teori?" Sean sedikit jengkel. Setiap penguji memiliki isi ujian yang berbeda, terutama penguji bernama Brian. Tingkat keberhasilan dalam ujiannya hanya 0,1%. Elric berkata, "Itu artinya sebagian besar orang yang diuji tidak layak. Ngomong-ngomong, tes akan berlangsung selama sekitar 8 jam. Istirahatlah sebentar, aku akan selesai dalam 30 menit dengan skor yang sempurna." Elric lalu sampai di tempat ujian dan langsung disambut Brian. "Namaku Brian, penguji level 5 dari Biro Pusat Administrasi Sihir. Kau adalah peserta ujian Elric Melfinger, bukan?" Elric menjawab, "Bisakah aku mengambil ujiannya?" Brian langsung mengajak Elric ke suatu tempat. "Kita akan langsung mulai setelah memastikan identitasmu sesuai dengan prosedur." Mepi bilang pada Elric, "Jadi dia orang yang temanmu katakan, tapi apa kau baik-baik saja?" Setelah mengisi data diri, Brian mengajak Elric ke ruang tes teori. Brian bilang, "Fisika, nekromansi, alkimia, sejarah kuno, ilmu hitam, dan lain-lain. Ujian tertulis dengan total 600 pertanyaan. Ingat, menggunakan sihir akan dianggap curang." Elric dengan santai menjawab, "Yang benar saja ini perlu menggunakan sihir." Brian dalam hatinya mulai kesal. "Aku tahu kau sudah menyembuhkan penyakitmu dan menjadi pahlawan Lasante. Tapi kau begitu arogan. Hanya dengan mendaftar, kau akan menggunakan media sebagai keuntunganmu untuk memulihkan kehormatan keluargamu. Jangan kira aku tidak menyadarinya." Brian bilang, "Silahkan mulai."
Elric sambil bernyanyi mengerjakan tes tulis. Brian dalam hatinya tambah kesal. Dia mungkin hanya pura-pura tenang. Bahkan Tasya Nemester, satu-satunya pemilik skor sempurna, ragu beberapa kali sebelum memilih jawabannya. Tak lama kemudian Elric selesai mengerjakan tes. Brian sontak heran, 15 menit. Dia bahkan sama sekali tidak terlihat berusaha. Dahulu aku menghormati Melfinger, tapi dia akan menodai kehormatan Usdon. Dengan cincin sihirnya, Brian mengecek hasil tes. Di sana Elric mendapatkan skor sempurna. Brian tambah heran, bagaimana bisa? Elric bilang, bisa kita mulai ujian keduanya. Brian menjentikan jarinya. Dalam hatinya ia bilang, benar, di akademi dia memang selalu yang pertama dalam teori. Jelas bahwa selama ini kau hanya belajar teori. Tapi ujian kedua, ujian kendali mana, tidak bisa diselesaikan hanya dengan belajar teori. Petugas lain membawa bola sihir. Brian berkata, letakkan tanganmu di bola kristal itu. Jumlah total dan pemberian mana yang dikendalikan harus memenuhi standar tertentu. Bahkan penyihir paling ahli gagal di sini. Elric tanpa basa-basi langsung memegang batu tersebut. Seketika cahaya terang terpancar. Brian lagi-lagi heran, apa-apaan ini? Kristal sihir itu kemudian hancur. Brian tak bisa berkata-kata lagi. Elric hanya tertawa. Kalau dirusak apa dianggap gagal. Setelah itu Elric keluar menemui Sean yang menunggu. Sean bingung. Benar-benar selesai dalam 30 menit. Bagaimana hasilnya? Elric tersenyum. Sudah jelas aku mendapatkannya. Lisensi penyihir sementara. Elric, pemimpin kediaman Melfinger. Keesokan harinya berita tentang Elric tersebar luas di berita. Sean yang membaca itu bilang pada Elric, kata-kata yang kau ucapkan kepada teman sebelum turun dari kereta kuda. Sekalian saja menulis novel tentang ini. Keparat sialan, bagaimana kau bisa menyelesaikannya dalam 30 menit? Ngomong-ngomong untuk tes ketiga, apa kau sudah memutuskan mau pergi kemana, Elric? Elric menjawab, aku akan menuju Forest of the Crimson Soul. Sean heran, itu pilihan yang lebih mudah dibandingkan yang aku duga. Dengan begitu kau tidak akan menarik banyak perhatian. Tapi kenapa tidak memilih yang lebih sulit? Elric menjawab, tidak ada banyak waktu tersisa. Lebih baik aku segera menyelesaikannya. Elric bertanya lewat telepati pada Mepi, apa kau serius bahwa saga of Otto ada di sana? Mepi menjawab, percaya atau tidak, saga itu disembunyikan di tempat yang dipenuhi oleh hantu. Mengingat gaya Ottohan, itu bisa saja terjadi. Mungkin roh-roh yang menghantui Forest of Crimson Soul adalah para guardian yang diciptakan untuk melindungi saga itu. Di sela pembicaraan, kakak Elric, Haze, datang. Bisa kita bicara, Elric? Elric dan kakaknya berdua pergi. Haze bertanya, katamu kau mau menunjukkan Maghreb of Wind tentang perintah ikut perang. Elric menjawab, benar. Haze bertanya, tidak hanya kau, bahkan Magi Tower, keluarga Lion, semuanya dipanggil. Elric bilang, kenapa kau bertanya seperti itu? Haze menjawab, karena aku rasa aku juga akan pergi ke sana. Organisasiku baru saja menerima perintah wajib militer. Elric sejenak terdiam, tapi kau tidak wajib pergi. Kau bahkan bukan anggota resmi. Haze menjawab, mereka memutuskan bahwa semua anggota yang terlibat harus berpartisipasi. Jika aku tidak ikut, aku akan dikeluarkan. Elric sedikit marah, tetap saja Haze menyela dan balik marah. Jangan bilang setelah kau bersikap seperti orang yang benar, kau akan menyuruhku untuk melewatinya. Memang benar berkatmu aku tidak harus mengkhawatirkan persoalan uang lagi. Tapi aku suka pekerjaanku. Aku bangga dengan apa yang aku bangun sendiri. Dan kau menyuruhku untuk meletakkan senjataku, bahkan akan mengatakan omong kosong seperti pernikahan. Aku akan menghancurkan kepalamu. Elric hanya bisa menghela nafas. Aku takkan pernah mengatakannya, itu hidupmu sendiri. Mepi meledek, sesuai dugaanku, kakakmu lebih bernyali darimu.
Elric menjawab dengan telepati. Tanpa tekad seperti itu, bagaimana bisa keluarga ini bertahan selama ini? Jika dia memiliki bakat sihir, dia yang akan menjadi kepala keluarga dan bukan aku. Elric lalu berkata, "Baiklah, hati-hati kakak, sampai jumpa di garis depan." HJ hanya tersenyum. "Baiklah, aku harap apa yang kau usahakan juga berhasil." Elric balik tersenyum. "Kau orang yang menjaga keluarga kita sampai saat ini. Mulai sekarang aku yang akan mengurusnya, jadi jangan khawatir." HJ tersentuh dan memegang kepala Elric. "Lihat dirimu, kau sudah besar." Elric hanya bisa terus tersenyum. Beberapa waktu kemudian di Forest Crimson of Soul, beberapa orang terlihat sedang dikejar hantu. Sialan, dari banyak hantu yang mengejar, kenapa harus Banshee Reaper? Seseorang lalu terjatuh. Elton, lari Sophia. Elton langsung dihabisi. 3 orang tersebut dikepung Banshee Reaper. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sophia panik. Apa ini akhirnya? Tapi kemudian sihir es muncul. Pierce, Sophia teriak. Ice Arrow tidak akan bekerja. Serangan fisik tidak akan berpengaruh pada makhluk itu. Tapi di sana serangan es tersebut menembus tubuh para Banshee Reaper dan langsung membuat mereka lenyap. Ternyata itu serangan dari Elric. Jiwa dari para Banshee Reaper langsung terserap ke dalam segel Winter. Dalam hatinya Elric bilang, akhirnya tertangkap juga karena spiritnya terus melarikan diri dan aku tidak bisa menyelesaikan questnya. Aku membutuhkan 10 essence lagi dan aku baru dapat 2. Demon Howl lalu muncul. "Jika aku bisa, aku akan bantu. Tapi kau sendiri tahu kalau aku tidak bisa." Mepi menjawab, "Bukankah sudah aku peringatkan? Berurusan dengan bocah ini hanya akan memperburuk kesehatan mentalmu." Howl meledek, "Jangan bicara tanpa ada tindakan. Bahkan hantu tidak mengakuimu." Mepi teriak kesal. "Beraninya kau berkata seperti itu? Bagaimana spirit sepertimu bisa memahami keagungan raja?" Mereka malah bertengkar. Elric dalam hatinya bilang, "Sudahlah, yang aku pikirkan, kenapa ada Banshee Reaper di sini? Seharusnya monster itu hanya muncul di bagian hutan yang lebih dalam dan energi di dalam mananya, seperti energi Seal of Winter, yang berarti Saga Otto mungkin ada di dekat sini." Kemudian 3 orang itu mendekat. "Terima kasih sudah menyelamatkan kami." Elric menjawab, "Aku hanya melakukan yang harus dilakukan. Tapi bagaimana bisa kalian dikejar oleh Banshee Reaper?" Elric kemudian melihat buku Melfinger yang tergeletak. Sophia bilang, "Kau sangat hebat. Apa mungkin kau berasal dari Magi Tower? Biasanya membutuhkan magi dari tower yang tinggi untuk mendaratkan mantra terhadap Banshee Reaper." Elric marah melihat mereka. "Coba lihat kelakuan mereka. Benar-benar tikus pemberani. Kau berani menyentuh artefak keluargaku." Mepi tertawa meledek. "Dari semua orang yang aku temui, kau malah bertemu penjara makam begini." Elric menjawab dengan telepati, "Mungkin situasi ini bisa menguntungkan. Maksudku, para bajingan ini akan menggali kuburan mereka sendiri untuk kita." Sophia bilang, "Aku tidak ingin memaksa, tapi apa kau bisa membantu kami sekali lagi? Teman-teman kami masih terjebak di sebuah dungeon. Kami akan memberi hadiah yang pantas. Tolong bantu mereka." Elric menjawab, "Baiklah, di mana mereka?" Sophia bilang, "Benarkah kamu akan membantu? Terima kasih banyak. Sebelah sini, kita harus bergegas. Kalau tidak, bisa-bisa para Banshee Reaper muncul lagi." Di belakang Elric, mereka bertiga menyeringai. Elric sudah menyadari itu. Mepi bilang, "Menyedihkan. Tidak kusangka kalian setuju untuk mati hari ini." Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah gua. Sophia bilang, "Sebelah sana. Tunggu, sebelum masuk, bolehkah kau memberitahu namamu?" Elric menjawab, "Rick." Mepi meledek, "Nama itu lagi benar-benar membosankan." Sophia tiba-tiba merayu, "Astaga, namamu bagus. Maaf kalau ini lancang, tapi apa aku boleh tahu nama sekolahmu? Aku ingin membalas kebaikanmu hari ini suatu hari nanti."
Elric menjawab dengan dingin. Tidak usah, jangan khawatirkan itu. Ayo pergi, katamu tadi rekanmu terjebak di sana bukan? Elric masuk pertama ke dalam gua. Sophia kesal, apa-apaan dia itu? Perempuan cantik seperti diriku yang sudah merayu begitu, tapi dia sama sekali tidak mempedulikanku. Magicnya memang lumayan, tapi dia paling cuma bangsawan lemah. Ini semakin baik. Kalau orang ini bisa mengalahkan dungeon ini, maka aku tinggal menusuknya dari belakang, lalu mencuri semua harta karunnya. Aku tidak sabar menantikan kerjasama dengan wahai bangsawan naif. Mereka mulai menyusuri gua. Elric bertanya, di mana rekan-rekanmu? Sophia menjawab, saat kami pergi tadi, lokasi mereka masih ada di dalam sana. Kalau mereka masih selamat, harusnya mereka sedang bersembunyi di koridor keempat. Berhati-hatilah, dungeon ini cukup berbahaya. Di sela situasi Banseri datang mengapung. Tolong kami. Elric menggerakkan jarinya seraya berkata, Will. Elric hendak membekukan para Banshee. Ketiganya teriak, apa yang kamu lakukan? Dia tidak bisa dibekukan. Mana mungkin serangan seperti itu akan efektif. Tapi kemudian para Banshee Reaper berhasil dibekukan. Mustahil, bagaimana caranya? Harusnya elemental magic tidak mempan terhadap monster spirit begitu. Elric bilang, apa kalian baik-baik saja? Semuanya mulai bingung. Apa-apaan ini? Dia bukan penyihir biasa. Jangan-jangan dia juga punya divine power. Tapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan semua penjaga yang menunggu di dalam sana. Kami akan membiarkannya menaklukkan para penjaga dungeon ini. Setelah itu akan mengkhianatinya. Sepanjang jalan mereka bertiga tidak berhenti kaget. Ini tidak masuk akal. Elric dengan mudah membekukan semua Bansee Reaper. Elric bilang, waktu kita terbatas, jadi ayo kita tambah kecepatan. Sophia mulai panik. Dengan semua magic yang sudah dia gunakan, harusnya mananya sudah habis sekarang. Tapi kenapa dia masih setenang itu? Kemudian Elric memberi telepati pada Mepi. Berkat para monster barusan kita bisa mencapai Saga of Otto tanpa harus berputar-putar di hutan. Dan artefak yang mereka curi sudah dikembalikan ke tempat semula. Mepi menjawab, selain itu kita juga mendapatkan banyak energi. Howl lalu keluar. Menarik sekali. Kudengar keluarga Melfinger adalah musuh para demon. Tapi siapa sangka mereka juga bisa menggunakan kekuatan demon. Elric dalam hatinya berpikir, jujur saja aku masih tidak tahu soal ini. Tapi untuk menyempurnakan Winter, aku harus mengambil Seal Otto, di mana itu sebuah harta karun para demon. Kepingan jiwa Bansee Reaper menjadi Winter Mark, dan setiap penjaga yang melindungi dungeon ini juga membawa kepingan itu. Tapi kenapa mereka yang terus mendapatkan kekuatan akhirnya jatuh dan malah membuat kekacauan di seluruh penjuru dunia? Aku memang sudah mencurigai ini, tapi aku belum punya bukti apapun tentang siapa sebenarnya Melfinger. Kita pasti bisa mempelajari hukum kebenarannya di tempat ini. Mereka lalu tiba di persimpangan. Sophia bilang, kalau kita belok kanan dari sini, maka kita akan segera tiba di Imber Santrum. Elric kemudian berdiri di suatu pintu gerbang. Dengan matanya Elric merasakan sesuatu. Energi di balik pintu tersebut. Semua mana yang mengalir di dungeon ini berkumpul di pintu itu. Jadi ini Inner Santrum. Elric bertanya, apa rekan-rekanmu terjebak di dalam sana? Sophia menjawab, benar, tapi di dalam sana ada monster mengerikan, jadi tolong berhati-hati. Elric tanpa ragu membuka pintunya. Terlihat di sana seperti ruang laboratorium dan beberapa orang yang tewas. Patung-patung kesatria hitam langsung melirik pada mereka. Sophia ketakutan. Saat kami datang kemari untuk pertama kalinya, hanya ada satu yang bereaksi dan satu saja sudah nyaris mampu membunuh satu party. Penyihir itu memang kuat, tapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan 10 monster itu. Kalau dia mati di sini, maka kita juga akan ikut terseret. Kita harus cepat kabur.
Mereka hendak melarikan diri, tapi mendadak mereka berhenti, menengok dan heran melihat para kenaik itu berlutut di hadapan Elric. Kenapa jadi begini? Kenapa para penjaga dungeon itu berlutut di hadapannya seperti pelayan yang sedang menyembah tuannya? Elric lalu mendekati mereka. Terlihat di tubuh mereka ada simbol Melfinger. Ketiga penjara panik. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau mereka tiba-tiba mengkhianati kita? Elric berkata, kalau kalian mau kembali saja. Sophia bilang, penyihir itu telah menyelesaikan rahasia dungeon ini. Mana mungkin aku akan melewatkan kesempatan ini? Kami juga akan ikut. Mereka masuk bersama. Di dalam dungeon, Leontin Elric menuntun jalan dengan aliran mana. Elric heran melihat para kenaik. Apa mereka semua pelayan Otto? Apa mereka terus menjaga rahasia tuan mereka selamanya? Saat aku merestorasi keluargaku nanti, apakah aku bisa menemukan rekan atau bawahan terpercaya seperti mereka? Hingga Elric tiba di dinding misterius. Elric merasakan sesuatu, magic yang sama dengan yang ada di pintu masuk Snow Mountain King. Elric kemudian meletakkan Leontin di depan dinding tersebut. Seketika sebuah ruangan rahasia terbuka. Di hadapannya, di sebuah kursi seseorang sedang terbujur kaku. Elric menyadarinya, itu salah satu pendiri keluarga Melfinger yang sudah hidup sejak ratusan tahun yang lalu. Dia telah menungguku, sang pewarisnya. Elric mendekat dan bilang, aku sudah datang Otto. Di ramalan waktu itu kau masih agak muda, tapi sekarang kau sudah sangat tua. Sudah berapa tahun kau berada di sini? Mepi tertawa. Ottohan, aku memang sempat mencurigaimu, tapi pada akhirnya kau cuma seorang manusia. Bahkan dirimu yang kami kira akan menyiksa kami selama-lamanya, dirimu yang memiliki kekuatan yang segila itu, ternyata cuma manusia. Di sana Mepi murka. Aku terus bersumpah jika aku bisa bangkit kembali, aku pasti akan balaskan dendamku kepadamu dan para pengikutmu. Pada akhirnya kau cuma jadi seperti ini. Elric yang melihat reaksi Mepi dalam hatinya bilang, reaksi ini tidak masuk akal. Mepi marah di hadapan mayat kosong. Aku mengerti, Mepi sang Demon King yang mencoba melahap dunia ini tidak bisa menembus tembok Melfinger yang dipimpin oleh Ancestor dan Ottohan. Di sana Mephisto meluapkan kemarahan. Kenapa kau yang hanya bisa menutup mata dan tersenyum damai begini? Bagaimana dengan amarahku, rasa dendamku, kesedihan yang masih terpatri di hatiku? Elric dalam hatinya bilang, Mephisto, dia pasti ingin Otto bangkit kembali karena dia ingin melewati tembok itu. Sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan Otto tentang segel Winter dan rahasia keluargaku? Kemudian mayat Otto perlahan-lahan menghilang. Bersamaan dengan itu energi tersebut masuk ke dalam segel Winter. Seketika Elric tubuhnya bereaksi. Ia masuk ke dalam sebuah ilusi. Saat Elric membuka mata, ia bertemu kembali dengan Ottohan. Otto bilang, kau pasti punya banyak pertanyaan. Elric bertanya, apa itu Melfinger? Otto menjawab, aku tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu, tapi karena kau sudah datang sejauh ini, aku akan memberimu beberapa hal sebagai hadiah atas jeripayahmu. Elric kemudian diperlihatkan kilas masa lalu. Di sana Elric melihat leluhur pertamanya. Elric langsung gemetaran. Orang itu adalah First Ancestor. Sekarang aku bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pendiri Melfinger. Elric lalu melihat sebuah peristiwa besar. Waktu itu 5 Melfinger sedang bersama. Ottohan ada di sana. Ia bilang pada seseorang, jika gagal berhenti berkicau. Seseorang berambut merah kesal. Apa kau bisa diam, Otto? Aku sedang berbicara dengan orang tua itu. Mereka bertengkar kecil. Elric yang melihat itu bilang,
Itu waktu mereka masih muda, tapi siapa sangka dia bisa memperlakukan Otto seperti itu. Wanita berambut merah itu sudah pasti dia, satu-satunya wanita di antara 4 pasal agung, serta orang terkuat di antara mereka, yang jika ditakar melalui mana dan kekuatan destruktifnya, dia adalah Christina Melfinger. Dilihat dari kepribadiannya yang berapi-api itu, berarti dia musim panas dari 4 musim. Seseorang bilang, mereka datang. Elric sontak heran, ada sesuatu di langit. Sebuah lingkaran hitam muncul. Dari dalam kepulan hitam tersebut, Mephisto muncul membawa pedangnya. Mephisto diikuti beberapa demon lainnya. Elric berpikir, 3 sosok itu pasti Demon King seperti Mepi dan makhluk yang kulihat saat mengurus Winter General yang di belakang itu sang Demon God, jadi leluhur pertama dan 4 season melawan Demon God dan 4 Demon King. Jadi mereka melakukan perang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.